Halo semuanya, selamat datang kembali di channel 374 kami. Di video kali ini saya akan menunjukkan 10 hal pertama yang harus dilakukan setelah pengaturan awal di Oppo Find X9 Ultra Anda. Jadi pertama, mari kita klik Let's Get Started. Sekarang semuanya sudah dimuat dan kita tidak perlu menambahkan WiFi karena kita sudah memasukkannya saat pengaturan sebelumnya. Jadi hal pertama, kita akan menambahkan akun Google. Di sini sedang memeriksa informasi. Sekarang kita masukkan emailnya. Dan setelah memasuki email, yang perlu kita lakukan hanyalah memasukkan kata sandi. Jadi saya akan kembali lagi setelah saya memasukkan milik saya. Sekarang mari kita klik berikutnya. Dan juga Google Play mengalami crash dan normal. Itu memang masalah dari aplikasinya. Dan kadang-kadang memang tiba-tiba membaik sendiri. Crash di perangkat baru, jadi itulah mengapa kita harus memastikan bahwa kita bisa mengulangi prosesnya, atau cukup klik berikutnya saja. Dan di sini yang akan kita lakukan adalah cukup menerima layanan Google. Kita akan mengaktifkan cadangan, jadi ini adalah hal-hal terpenting yang perlu kamu lakukan di awal. Sekarang, di sini kita perlu klik aktifkan cadangan, agar jika kita kehilangan perangkat, kita bisa mencadangkan semuanya dari cloud. Kita akan klik mulai. Dan di sini terlihat saja kita akan menggunakan kata sandi kita. Kata sandi adalah opsi simpan di sini. Dan saya akan segera memasukkannya. Sekarang mari kita klik selesai. Dan kita sudah masuk ke Play Store. Kita akan memperbarui aplikasi-aplikasi kita. Ini sangat penting. Kita akan klik pada avatar kita. Dan sekarang pergi ke application dan game saya. Di sini kita punya 45 pembaruan yang tersedia. Jadi itulah yang ingin kita lakukan sekarang. Kita akan klik perbarui semua dan biarkan memperbarui di latar belakang. Dan sekarang yang kita fokuskan pada dasarnya adalah kunci layar. Jadi kita akan masuk ke pengaturan sekarang. Dan di pengaturan di sini Java yang akan kita lakukan. Kita akan gulir ke bawah ke bagian keamanan dan privasi. Sekarang klik pada atur kunci layar. Dan di sini kalian bisa memilih antara numerik, alfanumerik yang merupakan kata sandi biasa. Dan pola numerik itu hanya kode PIN. Di C kalian bisa menebaknya kata sandi sesuai pilihan kalian. Tentu saja saya akan memasukkan PIN. Mari kita klik berikutnya dan saya akan menggunakan 4 digit. Jadi saya akan memasukkan 1, 2, 3, 4. Kalian juga bisa menggunakan kombinasi seperti 4, 2, 16 atau 8. Itu sepenuhnya terserah kalian. Pastikan kalian tidak menyalin kata sandi saya karena saya menggunakan kata sandi ini agar bisa masuk ke ponsel lebih cepat. Tapi seperti yang kalian lihat, kata sandi akan diminta setiap 72 jam atau saat ponsel di restart. Jadi kita harus memastikan bahwa kita akan mengingat kata sandi kita. Sekarang kita akan klik selesai dan tentu saja kita akan keluar dari pengaturan kunci layar sekarang. Pergi ke buka kunci perangkat. Dan klik pada buka kunci wajah dan sidik jari. Kita akan mendaftarkan wajah kita, jadi kita klik setuju di sini dan masukkan kata sandi yang baru saja kita buat. Sekarang kita akan klik tambah, dan kita harus menjaga wajah kita tetap berada di dalam bingkai. Jadi sekarang saya sedang melihat ke ponsel, dan seperti yang kalian lihat, wajah sudah berhasil ditambahkan. Jadi hanya dengan melihat ke ponsel saja. Sekarang ya tentu saja kita bisa mencobanya. Jadi biar saya lihat dulu. Seperti yang kalian lihat, saya tidak memasukkan PIN dan ikon wajahnya berubah. Jadi ponsel ini terbuka karena wajah saya. Sekarang saya akan berhenti melihat ke ponsel dan kita lihat apakah ponsel akan terbuka. Jadi ponsel sedang mencari wajah saya dan gagal. Jadi memang hanya berfungsi saat saya melihat ke ponsel. Sekarang kita akan menambahkan sidik jari. Karena sidik jari adalah opsi paling aman di sini, kita akan memasukkan kata sandi sekarang, lalu kita tunggu sampai ada opsi untuk menambahkan sidik jari. Sekarang kita bisa menggerakkan jari secara perlahan. Ini juga metode yang sangat baik karena benar-benar memindai seluruh jari Anda. Dan seperti yang kalian lihat, sidik jari sudah berhasil ditambahkan. Jadi mari kita coba. Jika berhasil, ya berhasil. Jadi sekarang ponsel kita sudah terlindungi dan hanya kita yang bisa mengaksesnya, tidak ada orang lain. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengatur Google Wallet. Ini sangat penting karena kita ingin bisa membayar menggunakan ponsel kita.
Itulah sebabnya kita masuk ke pengaturan tentang Play Store dan pembaruannya sudah selesai. Sekarang 45 aplikasi kita sudah terpasang. Kita akan pergi ke pencarian dan memastikan bahwa Google Wallet sudah terpasang. Kadang-kadang sudah terpasang dan kadang-kadang belum, jadi kamu perlu memeriksanya. Dan Google Wallet di sini sudah terpasang, jadi kamu harus memeriksanya sendiri. Bagaimanapun juga, kita akan lanjut sebagai akun Google yang sudah kita tambahkan di awal video. Sekarang mari izinkan notifikasi. Dan di sini kita punya beberapa program loyalitas, klub, cashback, dan pada dasarnya kartu untuk berbagai toko dan misalnya pom bensin dan lain-lain. Yang akan kita lakukan adalah mengklik tombol plus ini. Dan di sini kita bisa menambahkan kartu pembayaran, transpass, kartu loyalitas, kartu hadiah, atau apapun yang lain. Jadi kita bisa mengambil gambar, kode QR, barcode, dan tentu saja kita akan menambahkan kartu pembayaran. Kita bisa menggunakan kartu yang sudah tersimpan di dompet, atau kita bisa membuat kartu baru, baik itu kartu kredit maupun debit. Jadi di sini kita bisa memusatkan kartu di kamera. Seperti yang kalian lihat, ini adalah kameranya. Tapi yang akan kita lakukan adalah kita akan memasukkan detailnya secara manual. Karena saya tidak membawa kartu saya, kita akan klik di sini. Dan tentu saja nomor kartu ini tidak nyata, jadi kalian tidak perlu mencobanya. Di sini kita akan memasukkan tahun acak dan kode keamanan acak. Jadi setelah informasi kalian di sini valid, kalian bisa klik lainnya dan pastikan alamat kalian juga sudah benar. Kita akan klik simpan dan lanjutkan. Dan seperti yang kalian lihat, ini tidak akan berhasil karena nomor kartu ini tidak valid dan mencari nomor kartu yang valid akan memakan waktu selamanya. Itulah sebabnya kita tidak akan melakukannya. Tapi seperti yang kalian lihat, kita masih punya opsi untuk klik simpan dan lanjutkan. Dan kemudian kalian akan mendapatkan kartu kalian. Biar saya tunjukkan, kalian akan memilikinya di sini di mana saya punya opsi untuk mengatur Mastercard saya. Jadi sekarang apa yang akan kita lakukan adalah kita akan masuk ke pengaturan. Jadi mari kita buka pengaturan, klik pada device connect, lalu gulir ke bawah sampai kita melihat NFC. Kita ingin memastikan bahwa NFC sudah diaktifkan karena ini digunakan untuk pembayaran tanpa kontak. Kita masuk ke pembayaran dan kartu akses, lalu pastikan aplikasi NFC defaultnya adalah Google Wallet. Setelah itu, semuanya sudah siap dan siap untuk digunakan berbelanja dengan ponsel baru kalian. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah masuk ke pengaturan baterai agar ponsel kita bisa bertahan lebih lama. Yang akan kita lakukan adalah masuk dan gulir ke bawah sampai kita menemukan opsi baterai. Di bagian baterai ini, kamu punya beberapa mode seperti mode balance yang merupakan mode normal, power saving yang akan menghemat baterai, dan high performance yang pasti akan membuat baterai kita lebih cepat panas. Dan tentu saja ada juga mode super power saving. Dan di sini kita bisa melihat penggunaan baterai. Jadi jika ada aplikasi-aplikasi tertentu yang sudah banyak menggunakan baterai, di latar belakang kita bisa cek dan menghentikan paksa aplikasi-aplikasi tersebut, seperti yang bisa kalian lihat. Dan jika kamu punya lebih banyak aplikasi di sini, kamu akan mendapatkan opsi untuk menonaktifkan aktivitas latar belakangnya. Tapi di sini kita akan masuk ke pengaturan power saving dan pastikan kita mengaktifkannya secara otomatis. Masuk ke mode hemat daya saat baterai tersisa 20% agar kita bisa menghemat 20% terakhir dari baterai kita. Tentu saja kita juga punya optimasi sleep standby atau penghemat baterai video yang bagus karena kadang-kadang fitur ini bisa membantu. Jadi kapanpun kita membuka aplikasi, fitur ini akan meningkatkan atau pada dasarnya mengoptimalkan penggunaan baterai kita. Kemudian video akan diputar dengan kualitas yang sedikit lebih rendah, baik itu kualitas video maupun kualitas audionya. Ini bukan sesuatu yang pasti akan kamu sadari, tapi tetap saja fitur ini sangat menghemat baterai. Jadi di sini kita punya manajemen baterai aplikasi. Cari sebuah aplikasi, pilih lalu klik batasi aktivitas latar belakang. Lakukan ini cuma untuk aplikasi yang jarang dipakai. Dan setelah kamu melakukannya, aplikasi-aplikasi tersebut tidak akan berjalan di latar belakang, sehingga pada dasarnya kamu membatasinya. Jadi ini adalah opsi yang sangat bagus. Misalnya, saya tidak akan selalu menggunakan Facebook,
Kita akan masuk ke sini dan klik OK. Sekarang sudah selesai dan kita akan ke Instagram sebagai contoh, klik OK di sini dan itu juga sudah selesai. Jadi itulah yang bisa kalian lakukan di sini. Sekarang kita akan lanjut ke hal berikutnya dan yang akan kita lakukan adalah masuk ke pengaturan tampilan. Jadi di pengaturan tampilan kita ingin memastikan bahwa kita menggunakan refresh rate layar dinamis atau tinggi. Itulah mengapa kita akan ke pengaturan kecerahan layar. Biar saya turunkan kecerahannya sebentar untuk kalian. Dan di sini kita punya pengaturan refresh rate layar. Tentu saja standar adalah 60 Hz dan tinggi adalah 144. Terkadang jika kalian menggunakan auto select, itu bisa menggunakan 60, 120, atau 144. Dan seperti yang kalian lihat di sini, kita bisa memilih misalnya pengaturan khusus untuk aplikasi tertentu. Di sini kita punya pilihan 60, 90, atau 120. Seperti yang kalian lihat, ada banyak pengaturan default seperti ini. Tentu kita bisa mengubahnya agar tidak boros baterai di beberapa aplikasi yang tidak membutuhkan 120 Hz. Dan di sini kita punya pengaturan resolusi layar. Sekarang di sini ada yang standar dan di sini ada yang tinggi. Pada dasarnya di sini memberi gambar yang lebih baik, tapi akan membuat baterai kita lebih cepat habis. Jadi kamu bisa dengan mudah menggunakan auto select. Jadi fitur ini akan mencoba menghemat daya dan secara otomatis akan beralih antara standar dan tinggi tergantung pada gambar yang ditampilkan. Sekarang yang akan kita lakukan adalah pergi ke mari kita scroll ke bawah dan tinggalkan bank tree. Sekarang kita ada di layar utama. Kita akan menahan jari kita dan klik pada wallpaper dan gaya. Di sini kita bisa menyesuaikan ponsel kita. Dan seperti yang kalian lihat, kita punya semuanya di sini. Jadi kita bisa lanjut dan klik pada. Selain itu, kita bisa memilih banyak wallpaper bawaan. Semuanya sangat bagus dan tentu saja saya akan memilih sesuatu yang interaktif. Jadi mari kita coba gunakan ini, atau kita juga bisa menyamakan dengan layar kunci di sini. Sekarang di sini kita punya warna sistem, kita bisa mengubahnya menjadi misalnya elegan atau mono sebagai contoh. Dan di sini kita punya icon UM. Jadi kita bisa menggunakan flux, kita bisa menggunakan radiance, dan flux pada dasarnya adalah pilihan terbaik karena akan menyesuaikan dengan warna wallpaper. Di sini kita bisa mengubahnya menjadi seperti ini dan tentu saja kita bisa membuatnya lebih kecil atau lebih besar. Jadi saya sarankan menggunakan UM, opsi default. Di sini kita punya sudut membulat, jadi kita bisa pilih juice fat atau yang itu. Dan tentu saja nama aplikasi kita bisa membuatnya sedikit lebih kecil. Kita bisa klik terapkan sekarang juga dan semuanya akan tersimpan. Jadi mari kita klik berikutnya. Dan akan menanyakan apakah kita ingin mengaktifkan always on display. Jadi kapanpun kita mengaktifkannya, itu akan menguras baterai kita. Jadi saya tidak merekomendasikannya, tapi untuk keperluan video ini, saya akan mengaktifkannya. Seperti yang kalian lihat, di sini kita punya wallpaper UM kita, dan ini interaktif, serta kita juga punya icon UM kita. Semuanya. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan memeriksa always on display. Jadi seperti yang kalian lihat, tampilannya seperti ini. Sekarang akan terlihat seperti ini. Kita bisa membuka kunci ponsel kita lebih cepat, tapi ini menguras baterai karena jamnya selalu tampil. Tampilannya seperti ini. Dan sebenarnya kita tidak terlalu menginginkannya di perangkat kita. Jadi kita akan masuk ke pengaturan. Sekarang di pengaturan yang akan kita lakukan adalah membuka pengaturan always on display. Jadi pergi ke layar utama, layar kunci, dan gaya. Di sini kita punya always on display dan di sini kita ingin mematikannya. Jadi sekarang langkah terakhir di video ini adalah memperbarui perangkat lunak kita. Ini juga sangat penting karena kita tidak ingin iPhone dengan perangkat lunak yang lama. Kita akan pergi ke sistem dan pembaruan lalu klik pada pembaruan perangkat lunak. Seperti yang kalian lihat, sekarang sedang memeriksa pembaruan dan versi saya sudah yang terbaru. Tapi jika milik kalian belum, saya sarankan untuk memperbaruinya. Ini sangat penting karena kalian tidak ingin ponsel baru dengan sistem lama dan bug lama. Jadi itu saja. Itu bahkan lebih dari 10 hal pertama yang harus dilakukan setelah pengaturan. Tapi semuanya benar-benar layak untuk dilakukan.
agar kamu bisa merasa ponsel ini benar-benar milikmu sejak awal. Jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.